Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan menjelaskan materi tentang teknis analisis data penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kami buka presentasi ini dengan satu pantun. Orang yang salah harus dihukum. Biar adil buat semua kaum. Kami ucapkan Assalamualaikum. Sambutlah siang dengan tersenyum. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Terdiri dari Novriani Jafri, Asri Zul Syafril, Adrianto Sri Wahyu Nengsi, dan Rizky Herunisa. Teknik analisis data kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi, sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau secara general. Biasanya, data yang disajikan dalam statistik ini berupa bentuk tabel distribusi frekuensi, grafik, modus, mean, median, dan variasi kelompok lain melalui rentangan dan simpangan baku. Lalu untuk statistika inferensial, merupakan bagian statistika yang membahas cara melakukan analisis data, menaksir, meramalkan, dan menarik kesimpulan terhadap data, fenomena, persoalan yang lebih luas atau populasi yang berdasarkan sebagian data atau sampel yang diambil secara acak dari populasi. Kegiatan statistika inferensial ini meliputi pengujian hipotesis, estimasi, dan pengambilan keputusan. Ruang lingkup pembahasan statistika inferensial meliputi analisis korelasi, pengujian rata-rata, analisis regresi linier sederhana, analisis varian, analisis covariance, dan lain sebagainya. Berdasarkan asumsi yang mendasarinya, statistik inferensial dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Statistik parametrik merupakan pendugaan dan uji hipotesis dari parameter populasi didasarkan anggapan bahwa skor-skor yang dianalisis telah ditarik dari suatu populasi dengan distribusi tertentu. Yang kedua, statistik non-parametrik. Pendugaan dan uji hipotesis dari parameter populasi, anggapan bahwa skor-skor yang dianalisis telah ditarik dari suatu populasi dengan bebas sebaran atau tidak mengikuti distribusi tertentu. Contoh dari analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut. Dari gambar di samping dapat dideskripsikan bahwa jumlah karyawan di sebuah perusahaan berjumlah 519 orang dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Tingkat pendidikan paling tinggi yaitu S3 berjumlah 1 orang dan S2 berjumlah 8 orang. Untuk tingkat SM ada 90 orang, SMU 51 orang, SMK 229 orang, SMP 53 orang, dan SD berjumlah 9 orang yang tersebar di 4 bagian yang berbeda. Teknik analisis penelitian kualitatif. Analisis data kualitatif bersifat induktif. Analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data terdapat banyak gaya yang berbeda dari penelitian kualitatif dan terdapat suatu variasi. Cara dalam penganalisaan data, pendekatan analisis data yang dapat dikelompokkan dalam dua modus. Pertama adalah suatu pendekatan
yang menganalisis data berbarengan dengan pengumpulan data dan dapat diselesaikan ketika pengumpulan data sudah rampung. Kedua adalah melibatkan pengumpulan data sebelum melakukan analisis. Menurut Miles dan Huberman, analisis terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pertama, reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Selanjutnya, penyajian data. Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi berbagai jenis matrik, grafik, jaringan, dan bagan. Terakhir, menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis, proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar berikut. Dalam model analisis data Miles dan Huberman, proses analisis dilakukan secara interaktif dan terus-menerus. Artinya, dalam semua tahapan, baik itu pengumpulan data, reduksi data, kemudian menyajikan data, dan terakhir verifikasi, terjadi proses analisis data kualitatif yang saling berhubungan antara kegiatan yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas teknik analisis data di lapangan model Spratly. Untuk melakukan analisis data harus ada penekanan perbedaan antara situasi sosial dan kancah budaya. Analisis data model Spratly pada penelitian kualitatif dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, analisis domain. Analisis domain merupakan usaha seorang peneliti untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan tentang data dalam menjawab fokus penelitian yang telah ditetapkan. Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti. Hasilnya adalah gambaran umum tentang objek yang diteliti yang sebelumnya belum pernah diketahui. Ada 6 tahap analisis domain. Yang pertama, memilih salah satu hubungan semantik dari 9 yang ada, menyiapkan lembar analisis domain, memilih salah satu sampel catatan lapangan, mencari istilah acuan dan istilah bagian yang cocok, mengulangi usaha pencarian domain, dan membuat daftar domain yang ditemukan. Yang kedua, analisis taksonomi. Analisis taksonomi adalah kelanjutan dari analisis domain. Domain-domain yang dipilih peneliti perlu diperdalam lagi melalui pengumpulan data di lapangan. Taksonomi digunakan untuk mengetahui makna yang lebih terfokus, detail, dan menyentuh pada sub-sub domain dari domain masalah yang diangkat dalam penelitian. Yang ketiga, analisis komponensial. Arah analisis komponensial adalah sebuah pencarian menemukan makna melalui identifikasi elemen kontras dalam domain yang dijadikan fokus penelitian. Tahap analisis komponensial terbagi dalam 3 tahapan. Yang pertama, pergelaran hasil observasi dan wawancara, pemilihan hasil observasi dan wawancara, menemukan elemen-elemen kontras. Yang keempat, analisis isi. Teknik analisis isi dikembangkan dengan landasan bahwa studi tentang proses dasar isi komunikasi merupakan dasar studi ilmu sosial, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, analisis isi selalu menekankan 3 aspek,
yaitu objektivitas, sistematis, dan generalisasi konsep. Operasionalisasi teknik analisis ini dilakukan dengan langkah memberi lambang, simbol, kriteria, dan cek pada data yang akan dianalisis. Kegiatan ini dilakukan pada tahapan kategorisasi data penelitian. Selanjutnya, peneliti mengklasifikasikan lambang-lambang sesuai kriteria yang telah dirumuskan. Baru dilakukan analisis untuk memberi prediksi-prediksi data yang dianalisis. Peneliti melakukan penafsiran dengan mengacu pada lambang dan kriteria yang telah dirumuskan. Yang kelima, analisis tema kultural. Analisis tema kultural merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukannya benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, isi, dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu konstruksi bangunan atau situasi sosial dari objek penelitian yang sebelumnya masih remang-remang dan setelah dilakukan penelitian menjadi lebih terang dan jelas. Yang keenam, analisis komparasi konstan. Teknik analisis komparasi konstan cocok untuk analisis penelitian yang bersifat grounded, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan atau mengkonstruk konsep dan teori. Esensi teknik komparatif konstan adalah digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang sama untuk dianalisis pada waktu yang sama dan dilakukan secara terus-menerus dengan batasan selama penelitian berlangsung. Ada 4 tahap dalam analisis komparasi konstan, yaitu tahap membandingkan kejadian yang dapat diterapkan pada tiap kategori, tahap memadukan kategori dan ciri-cirinya, tahap membatasi lingkup teori, tahap menulis teori. Dari paparan teknik-teknik analisis di atas, peneliti bisa menentukan teknik analisis mana yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang dilaksanakan. Ketetapan sebuah teknik analisis diukur dari kesesuaian tujuan dan fokus masalah dalam penelitian. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Maaf kata, kami akhiri presentasi ini dengan 2 pantun. Jalan-jalan ke Sukabumi, jangan lupa beli ikan gabus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga dapat nilai yang bagus. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.